Oke, baik, yang akan kita jelajahi atau yang akan kita dalami hari ini namanya Meet App Inventor, teman-teman. Kita buka dulu ya halaman webnya di App Inventor ya, with double T ya, app inventor ya, inventor.meet.edu, ini teman-teman ya. Nah ini kekuatan aplikasi for educational purpose ya, untuk tujuan pendidikan ya, banyaknya seperti itu. Ini sangat mudah teman-teman penggunaannya. Kalau teman-teman biasanya tahu bikin aplikasi itu pakai coding ya, atau ngetik baru jadi tampilan ya. Ini enggak seperti itu teman-teman. Ini prosesnya ini drag and drop. Jadi teman-teman pilih fungsi, nanti pilih fungsi untuk ditampilkan di layar Android ya, ponselnya. Nah, mungkin ada yang pakai iOS di sini ya. Nah ini juga kalau pakai iOS juga ada di yang barusan companionnya ada di ini ya, ada di Apple Store. Kalau ngetesnya sama kok ya, mau iOS mau Android juga bisa teman-teman ya. Ada yang pakai Apple di sini perangkatnya? Ada, semuanya pakai Android? Ada? Iya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Pertama, teman-teman bisa tekan create apps di atasnya. Ada? Teman-teman yang di rumah gimana, ada? Ada, Pak. Ada ya, boleh tekan create apps. Untuk pertama kali teman-teman biasanya diminta untuk login terlebih dahulu ya. Buat akun ya. Nah, saya udah ada sebetulnya ya, jadi mungkin saya langsung masuk gitu ya. Nah ini nanti aplikasi yang saya start new project aja biar bareng teman-teman ya. Atau saya barengin deh ya, saya daftar juga deh ya. Saya daftar juga deh ya, menggunakan akun pribadi saya. Lagi ya. Kita bareng aja prosesnya. Saya akan menggunakan akun pribadi ya. Nanti sama-sama. Nah, pertama kali teman-teman masuk ya. Ini teman-teman akan disuguhkan terms of service ya. Yang mudah-mudahan tidak merugikan ya, teman bisa ini ya. Nah, karena kalau dibaca ya seperti itulah, pokoknya berkaitan dengan hukum ya, nggak sampai jual ginjal kok ya teman-teman ya. Ya, ini hanya hukum ini aja ya, hukum penggunaannya ketika gunakan aplikasi ini seperti apa gitu ya. Oke, baiknya dibaca dulu ya sebetulnya. Nah, setelah menyetujui itu, teman-teman akan diarahkan ke halaman utamanya ya, halaman welcome-nya. Ada selamat datangnya. Di sini sayang sekali nggak ke download. Nah, ini ada ini dulu teman-teman kalau mau nonton ya. Kalau mau nonton di tonton aja dulu ya ini. Biasanya ini ada perkenalan dulu ya ketika masuk. Ya baik, kita show again ya. Kita mau langsung aja continue teman-teman ya. Karena yang akan memperkenalkan nanti saya ya kepada teman-teman. Di sini ada beberapa tutorial ya yang bisa teman-teman simak, yang nantinya juga teman-teman akan diarahkan bikin aplikasi ya. Nih, mau bikin translate app ya, aplikasi penerjemah bisa, aplikasi yang bicara bisa ya. Nah, kita akan coba itu sekarang teman-teman ya. Tapi kita akan start a blank project aja. Jadi dari nol banget teman-teman ya. Ini kita akan oke. Bisa diikuti teman-teman sampai sini? Nah, sampai ke masukin nama projectnya apa ya. Jadi kita bikin aplikasi, kita ditagih nama projectnya. Nah, projectnya apa? Kita namanya uji coba aja dulu ya teman-teman ya. Nah, belum ada aplikasi secara spesifik yang akan kita buat. Ya, masih uji coba aja, masih kita mengenal lingkungannya ya. Nah, kalau Microsoft Office mungkin teman-teman udah familiar ya. Kalau kayak kemarin Google Classroom juga mungkin sudah, Canva juga mungkin beberapa sudah ya. Video editing bagiannya sudah ya. Nah, ini mungkin baru banget bagi semua orang ya, bagi semua bagian besar di kelas ini ya. Mungkin ada yang
sudah pernah coba, ya termasuk saya juga udah banyak perubahan nih ketika pertama kali tahu ini, gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya, nggak usah khawatir, wah saya bisa nggak, tenang aja ya, bareng-bareng kok. Ya nama proyeknya usahakan nggak ada spasi ya teman-teman ya, usahakan nggak ada spasi nama proyeknya. Saya bikin proyek namanya uji coba, teman-teman bisa nama yang lain ya, misalkan tes, mau uji coba juga nggak apa-apa, boleh ya. Nah kita akan disuguhkan tampilan pertama itu tampilan ponsel ya seperti ini. Nah ini Android zaman dulu ya, mungkin masih seperti ini, ya nggak apa-apa lah. Kita nanti menyesuaikan aja kalau diperlukan. Oke, jadi Meet App Inventor ini adalah aplikasi online teman-teman ya. Pak, cara installnya gimana? Nggak usah install, ini mah masuk aja langsung ke webnya dengan akun masing-masing ya. Saya nggak tahu apakah tanpa akun itu bisa login atau tidak. Ya. Yang jelas ini perlu akun ya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa save secara otomatis. Karena nge-save-nya ini atau proses penyimpanannya ini nggak kayak Microsoft Office ya, harus di control save dulu baru ini ya, baru diperbarui. Ini secara otomatis kita ada perubahan aktivitas di layarnya, ya udah itu yang akan menjadi perubahan. Ya baik, kita mau coba bikin aplikasi sederhana ya teman-teman. Kita mau coba dulu neken satu tombol terus bicara ceritanya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu izinkan memperkenalkan dulu lingkungannya ya di sini. Di sini ada yang namanya palet teman-teman ya. Nah palet ini kayak ini ya, kalau ngelukis itu kan ada catnya ya. Nah itu tuh catnya bisa ditempelin ke kanvasnya. Nah ini ibaratnya kanvasnya teman-teman ya. Jadi palet itu seperti sumber ininya, sumber elemennya dalam ini ya, sumber elemen dalam layarnya yang terdiri dari button ya. Button itu apa teman-teman? Tombol ya. Kita coba drag aja satu-satu ya teman-teman di sini. Nah, saya mau duduk dulu teman-teman ya. Ya oke, button seperti ini. Button itu kelihatannya. Kemudian ada text box ya. Text box seperti ini ya, di mana teman-teman biasa lihat itu di kalau isi formulir ya. Text box ini. Ini pilihannya untuk text box ini untuk apa? Untuk pilihan ini ya. Untuk pilihan yang bisa lebih dari satu ya. Misalkan kamu suka makanan apa, ada sate, bakso, teman-teman bisa checklist dua-duanya. Misalkan pilihannya gitu kalau di box ya. Kalau button untuk klik-klik biasanya ya, untuk diklik atau di apa? Kita melandaskan kursor ke sini, gitu, kita hover. Nah itu bisa terjadi sesuatu kalau kita hover. Kemudian ada date picker teman-teman ya. Nah ini date picker ini buat milih tanggal ya, biasanya untuk tanggal lahir ya, teman-teman ditanya di form. Atau ada gambar, nah ini gambarnya bisa bersumber dari sebuah ini ya, dari sebuah sumber ya, baik itu dari PC kita maupun dari internet ya, bisa di ini, bisa di. Nah image-nya ini akan ada ini ya, akan diminta sumber nanti ya, misalkan upload file ya. Nah ini ada foto. Nah ini kan saya unggah ya. Nah jadi di sana di ini akan tampil gambar nantinya. Oke, mohon maaf sebentar ya. Ya mohon maaf saya
Ya, kita lanjut lagi teman-teman ya sampai image barusan. Kemudian ada label ya. Label ini untuk yang akan kita gunakan aja ya, mungkin nggak akan semua. Kita akan kenal beberapa yang sering dipakai aja, nggak akan semua banget gitu. Jadi karena ini cabang-cabangnya masih banyak teman-teman ya. Nanti bisa kita lihat kita ulik aja teman-teman, enaknya ulik deh ya teman-teman. Kayak gitu. Kita bisa ngulik aja nanti ya. Nah, ada list picker atau pengambil ini pengambil data gitu. List view ya seperti itu ya. List view. Nah, ini nggak bisa di delete ya teman-teman ya. Nggak bisa di delete dengan tombol, bisanya di delete pakai ini ya, pakai konfirmasi ya. Gitu. Karena takutnya apa? Karena takutnya di dalam satu elemen ini sudah ada programnya ya. Ya gitu teman-teman ya. Lalu ada slider dan lainnya ya. Ya, kita nggak akan pakai satu-satu kok ya teman-teman ya, nggak akan semuanya dipakai hari ini ya. Saya akan beri kesempatan aja ke teman-teman untuk ngulik ya nanti. Nah mungkin teman-teman di samping aplikasi sederhana yang akan kita buat hari ini, teman-teman punya ide yang lebih cemerlang gitu dibanding cuma kayak gitu doang Pak gitu ya. Nah, teman-teman Pak bisa nggak bikin misalkan nanti aplikasi untuk game ya? Ya bisa aja teman-teman ya, atau konsepnya jelas dan teman-teman tahu algoritmanya kayak gimana ya. Nah, di sini kita butuh paham yang namanya algoritma, teman-teman ya. Jadi algoritma itu adalah satu rangkaian proses untuk menyelesaikan tugas. Gitu. Nah, itu yang akan teman-teman lakukan ya. Tidak bebas-bebas banget dari coding ya. Jadi teman-teman, ya. Nah, ini dapat hadir dulu. Nah, teman-teman akan berkaitan dengan algoritma. Jadi algoritma itu kayak gini, misalkan teman-teman. Nah, untuk saya keluar gimana sih caranya untuk saya keluar dari ruangan ini? Kan angkanya lurus dulu, terus belok kanan. Gitu kalau saya ya. Kalau teman-teman lurus dulu baru belok kiri. Nah, bisa nggak ditukar? Kalau misalkan belok kiri dulu baru lurus. Teman-teman belok kiri dulu, lurus nggak akan keluar teman-teman ya. Nah, sekarang gitu ya. Itu contoh sederhananya. Nah, kita juga di sini melakukan hal yang sama. Karena hakikatnya program itu seperti itu. Kita nyuruh ke komputer atau kita nyuruh ke sebuah elemen untuk melakukan sesuatu. Ya. Sederhananya seperti itu. Sesuatunya seperti apa nanti kita bisa lihat ya apa aja yang bisa disuruh. Misalkan bisa suruh ubah layarnya. Ketika ditekan tombolnya, coba ubahin dong ke layarnya dari putih menjadi hitam. Kita ya itu kayak gitu. Nah, jelas teman-teman konsep dari algoritma sendiri? Jelas ya? Jadi sebuah proses rangkaian proses yang ditujukan untuk menyelesaikan sesuatu ya dan tidak bisa ditukar-tukar ya prosesnya biasanya. Kalau ditukar-tukar itu nggak akan tercapai sesuatunya. Ya, dan yang akan kita pakai mungkin di sini nanti akan ada text box ya. Text box ini seperti input ya. Jadi kalau teman-teman itu biasa lihat di isian ya. Di isian itu teman-teman ngisiin teks di sananya. Ya. Nah, itu berkaitan dengan user interface ya. Jadi yang teman-teman lihat di depan di layar Android itu adalah user interface atau antarmuka dalam bahasa Indonesianya itu. Nah, di antarmuka itu ada elemen-elemen yang terlihat dan ada elemen-elemen yang tidak terlihat. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti layout. Layout ini tidak akan kelihatan ya, cuma buat menata saja seperti apa nanti tampilannya ya. Mau disusun ke kiri, kanan atau secara horizontal atau mau disusun secara vertikal elemen-elemen yang barusan ya. Itu mengenai layout. Oke, saya delete dulu ya. Lalu ada media ini berisi perintah-perintah yang nantinya membuka ini ya, yang membuka apa namanya itu fitur-fitur di ponsel kita seperti kamera ya, seperti suara, rekam kamera. Nah ini kan nggak kelihatan ya, ketika kita masukkan ke layarnya ini nggak kelihatan. Ya. Nah cuma ini aja, nanti cuma bisa dilakukan di tombol ya. Nah ini elemen-elemen yang tidak kasat mata ya teman-teman ya.
elemen-elemen gaib ya. Nih. Jadi ada elemen yang terlihat dan ada elemen gaib ya. Lalu ada drawing and animation. Nah, nanti ini bisa teman-teman gunakan kalau misalkan tertarik untuk membuat game ya. Peta ya, kemudian bagan, chart, atau sensor nih teman-teman ya. Nah, kok bisa sih Pak aplikasi itu misalkan kita goyangkan, kita shake ya, itu menghasilkan sesuatu di sana. Ya. Itu mungkin ya karena ponsel kita itu punya sensor teman-teman ya. Punya sensor, kalau digetarkan itu akan bereaksi seperti apa nanti ke layarnya. Ya, mulai dari akselerometer ya, barcode scanner ya, karena punya kamera atau jam ya dan lain-lain gitu ya. Lalu ada sosial ya, ini berhubungan dengan pembagian informasi, storage dengan data nantinya ya. Connectivity dengan apa connectivity itu dengan koneksi ya, koneksi ke perangkat lainnya biasanya. Lalu ada ini Lego Minecraft, saya belum pernah lihat, jadi sebelumnya ini kayaknya fitur baru, masih perlu dijelajahi buat apa. Lalu eksperimental ya, ada fitur-fitur yang dikembangkan ya, yang sedang dikembangkan oleh sana supaya integrasinya itu lebih baik ya. Oke teman-teman, langsung aja ya, kita akan membuat aplikasi pertama kita ya. Nah teman-teman bisa drag button ya. Ya, yang dimaksud saya akan pakai istilah drag untuk seret ya. Jadi teman-teman pilih dari paletnya ya. Nanti drag button. Ya. Drag button artinya diklik terus diseret teman-teman sekali lagi ya. Oke teman-teman di sini yang hadir di lab sudah berhasil kan? Sudah ya, nggak susah ya teman-teman? Ya gampang, mudah ya. Ya, kita akan buat tombol ini berfungsi ya. Nah, tapi sebelum itu kita bisa otak-atik dulu nih si tombolnya. Kan maka text for button one ya. Kita bikin yang lebih hidup ya. Teman-teman bisa ubah fontnya ya dan bisa ubah ininya ya, pengaturan lainnya. Misalkan teksnya, nah kita mau ketengahkan. Kita masuk ke bagian properties ya teman-teman ya. Nah di bagian properties ini ya kita bisa atur properti dari sebuah elemen ya. Nah kita sebutnya elemen di sini ya, di user interface itu. Nah elemen itu adalah unsur-unsur yang terlihat gitu di dalam ini. Alignment center ya. Nah, tapi di screen aja ya. Nah ini kita masuk ke screen dulu di komponennya. Jadi ini akan ada apa ya? Akan ada semacam rangkuman. Di sini tuh ada apa aja sih? Nah kita masuk ke screen ya, atau layar satu. Nah, supaya nanti kita tata ya semua elemennya di tengah. Nah sementara defaultnya atau nilai ininya ya, nilai asalnya kan satu ya, satu itu untuk di kiri. Nah untuk di tengah itu center. Gitu. Coba teman-teman sudah bisa bikin ke tengah, masuk dulu ke screen ya, sekali lagi masuk dulu ke screen. Align, pilih yang align horizontal ya. Artinya tata elemen secara horizontal. Kita akan ketengahkan. Oke, kalau sudah bisa, tolong konfirmasi teman-teman. Bisa? Oke, saya mau coba cek dulu ya di sini. Ini punyanya siapa nih? Oke, sudah ya. Iya, sudah. Bagus. Ya, sudah. Oke, semua sudah bisa ya. Dan nggak sulit ya kelihatannya. Oke, kita mau kemudian mau ini lagi ya. Mau ubah ukuran. Apa? Supaya lebih gede. Nah, ini teman-teman nggak bisa ini ya, nggak bisa hanya ubah ukuran tombolnya saja. Jadi ini akan mengikuti ya, font size-nya atau ukuran hurufnya akan mengikuti lebar si tombolnya. Ya. Nah ini bisa kita atur juga. Kalau teman-teman nggak mau bentuknya yang kotak banget, ya bisa diatur mau
oval bisa, mau ujungnya halus bisa ya, teman-teman ya. Oke, apalagi yang bisa diubah di height-nya ya. Kalau misal ini ya, kalau misal diperlukan ruang buat teksnya ya, atau pakai gambar bisa ya. Ayo coba saya tag dulu. Oh, yang nggak usah lah. Nah itu nanti kalau misal teman-teman punya gambar ya, sudah bisa. Oke, sementara kita punya tombol yang nggak tahu fungsinya apa ya teman-teman di sini. Nah kita akan coba ya, bicara pada ya, atau talk to me ya. Ini yang akan pertama kita buat. Oke, teman-teman, kita akan coba fungsikan si tombol ini ya. Nah ini mulai ini ya, kita mulai memasukkan algoritmanya ya, atau masukkan perintahnya. Kita akan masuk ke bagian blocks di sini ya, di pojok kanan. Ketemu nggak? Ya, silakan masuk ke blok ya. Oke, sebetulnya kalau beneran kita coding, ini waktunya coding ya. Tapi kita udah dikodingin nih sama sananya ya. Jadi perintah coding itu seperti ini ya. Ketika ya kita baca aja dalam bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Ini kelihatan nggak ini? Ya boleh sambil diikutin ya teman-teman ya. Mungkin kurang gede Pak, udah gede ini ya. Nah ketika button 1 atau yang kita buat barusan, ya, ketika tombol 1 diklik ya, when button 1 click, do, nah lakukan apa? Ya. Oh iya maaf, kita belum buat ininya ya, belum buat teksnya. Nah kita bisa ini ya, di palette juga kita bisa search ya. Nah kita mau ambil text to speech ya teman-teman ya. Text to speech itu adalah elemen yang ini, yang tidak kasat mata teman-teman ya. Kita mau drag ke sini ya. Jadi taruh aja di layar text to speech, udah. Nah, si text to speech ini kita akan gunakan nanti. Jadi nyambung gitu fungsi tombolnya ya, akan nyambung ke sini. Kita balik lagi deh ya. Tetap nanti di layar nggak akan kelihatan. Nah, ketika tombol 1 diklik, lakukan apa? Lakukan ini ya, lakukan text to speech ya. Oh, text to speech 1. Gitu. Nah, ada suara kliknya harusnya ya. Teman-teman coba. Nah, message-nya apa? Ya. Message-nya berupa teks aja deh ya di sini. Teman-teman bisa pilih. Jadi kayak nyusun puzzle teman-teman ya. Nggak kayak coding kan ya. Kayak nyusun puzzle aja. Tapi mungkin nanti kalau teman-teman udah sering pakai itu familiar dengan skema warnanya. Nah, sayangnya teman-teman ya, banyak yang ya, sebagian besar dari kita termasuk saya pertama kali coba ya. Ini masih harus mengingat-ingat gitu. Yang kontrol yang mana, yang logika yang mana, yang matematika yang mana, dan yang teks yang mana. Oke, jadi ini mau bicara apa nih si text to speech-nya? Gitu. Misalkan talk to me ya. Talk to me. Oke, kayak gitu. Jadi pastikan nanti teman-teman itu ketika memasukkan perintahnya sudah tidak ada ujungnya ya. Nah, kalau masih ada ujungnya kayak gini nih, teman-teman ya, ada bagian yang mesti dilengkapi. Ini kayak nyusun puzzle, teman-teman ya. Talk to me kayak gitu. Oke. Nah, ini kita udah buat satu perintah ya. Jadi tampilannya, di tampilan HP-nya akan ada tombol yang kalau diklik itu akan bicara, teman-teman. Seperti itu. Bisa dicek nggak Pak di situ? Gitu. Ini sayangnya harus pakai HP ya untuk ngeceknya. Nah, pakai aplikasi yang barusan ya. Aplikasi yang namanya Bit AI Companion. Saya akan coba ya di HP saya dulu ya. Ini gimana cara ngeceknya? Kita balik lagi sini deh ya. Nah, bacanya talk to me ya. Nah, bisa kita connect dulu ya. Nah, connect-nya melalui apa? Melalui
AI Companion. Pastikan HP-nya juga punya koneksi internet ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman masukin kode atau bisa scan QR-nya. Ya, saya mau scan QR-nya di sini. Oke, ada bayangan saya. Kirain aja deh. Nah, gini ya teman-teman tampilannya. Terus akan si aplikasinya itu akan memproses ketika ada login. Ya, jadi nggak perlu install, ya nggak perlu install aplikasi ini di HP. Cukup ini aja ya. Cukup apa namanya tuh? Scan QR, maka aplikasinya tampil ya. Nah sekarang saya cuma punya satu tombol dan ini sinkron teman-teman ya. Kalau mau saya break lagi media yang lain ini udah ngikutin ya harusnya. Misalkan saya mau ambil label ya, label itu buat tuh langsung ada di sini, langsung sinkron teman-teman ya. Ini labelnya saya gedein deh ya supaya ini ya, misalkan ukuran 80. Nah kelihatan di HP saya sama ya dengan yang di layar. Ya, kita coba tes ini ya perintahnya. Ya, itu ngikutin ini ya, ngikutin bahasa di handphonenya. Ya. Coba jangan talk to me lah, saya ganti ya jadi bahasa Indonesia ya. Kepencet misalkan ya, kayak gitu. Jadi saya deketin ya, saya deketin HP ini ke sumber suara buat teman-teman di rumah nih ya. Tuh ada motornya. Mudah-mudahan cukup keras nih suaranya. Kepencet. Nah gitu. Lihat. Kepencet. Coba baru satu orang yang lain gimana? Kita. Oh, saya bantuin ya teman-teman yang di sini. Sampai ini kan saya ubahnya di sini di laptop, tapi udah bisa dipakai di sini nih. Oke, udah install aplikasi semuanya, teman-teman. TT-TT-nya udah install. Install dulu di HP ya. Nah, Meet. Oke, sambil nunggu teman-teman di sini yang masih install di HP, ya. Kita mau lakukan sesuatu yang lain ya, something cooler ya, yang lebih bagus. Saya hapus dulu lah ini ya. Ya baik, kita lakukan yang lain. Nah di sini ada sensor teman-teman ya. Sensor ini kita pakai accelerometer sensor ya. Jadi ini sensor getar teman-teman ya. Kalau kita goyangkan HP itu sesuatu akan terjadi nantinya. Ini tak kasat mata juga teman-teman ya. Elemen tak kasat mata. Jadi nanti hanya bisa di setting di blok ya. Ini ya. Sama ya barusan. Nah ini bisa kita ini teman-teman ya. Bisa kita copy aja ya perintahnya. Tarik mang misalkan ya. Kalau digoyang tarik mang gitu ya. Akan berbicara seperti itu sampai saya. Nah, coba ya saya coba apakah perintahnya sudah masuk ke kalau dipencet kayak gini ya. Kepencet. Suaranya kepencet. Kalau digoyang? Nah, gitu ya. Tuh. Saya goyangin HP-nya, itu ada suaranya, teman-teman ya. Ya sama, di blok itu. Teman-teman di blok itu ada ini. Ada accelerometer sensor. Ya, saya pengen ini teman-teman berhasil bikin ini dulu aja ya. Nanti saya akan datengin satu-satu ya. Nah, tapi sebelum saya datengin satu-satu, teman-teman di rumah gimana kabarnya? Sudah bisa ikuti? Ini butuh dua perangkat. Siapa? Oke, kalau ada yang sudah bisa, boleh dong kasih lihat teman-teman di lab. Ini teman-teman bikin apa nih yang di rumah ini? Kasih lihat HP-nya, boleh ya? Kalau bagi yang di laptop, coba satu orang, dua orang deh. Siapa yang mau kasih lihat dulu supaya kita bisa maju? Boleh? Siapa teman-teman di rumah yang mau kasih lihat dulu prosesnya?
Halo, boleh satu orang dong? Boleh bantu saya? E kepencet. Ayo teman-teman di rumah, sebelum saya cek teman-teman di lab. Ya teman-teman di sini nunggu ya. Tuh, nunggu teman-teman di rumah untuk kasih lihat dulu. Please be volunteer teman-teman. Oke, ada yang mau bantu teman-teman? Tolong. Saya, Sekali Pak. lagi. Ya Fikri boleh. Izin saya screen, Pak. Ya boleh boleh. Pak, cara lihat Waduh, kalang kabut. Jelas blok. Itu salah ya, yang shake-nya. oh yang mana, Pak? Yang itu kan logikanya salah. Itu logikanya ketika accelerometer change ya, itu artinya berubah. Coba ulangi lagi prosesnya. Oh iya, Pak, bentar. Hapus dulu itu yang kuning di bawahnya. Nah itu hapus saja semuanya, hapus saja. Ke sini kan bisa? Oh bisa. Ya, nah itu masukin tong sampah. Ya, Terus jadi klik lagi, nah klik lagi accelerometernya di bawah. yang ini, Pak? Bukan yang atas, yang checking. Nah itu. Jadi ketika digoyangkan, lalu coba. Oh iya, iya, Pak. Ya itu baru copy aja perintahnya tuh dari atas. Ini, Pak. Ya, dicoba di ponselnya. Boleh kasih lihat ponselnya teman-teman? Cara Connect, coba scan di kodenya gimana ya? connect. Di atas ada bacaan connect. Connect. Ya. Gak ada, Pak. Di atas di sebelah kiri, atas kursornya. Kanan. Oh ini ada. Ya, ada ya. Reset. AI Companion. Yang emulator, Pak. AI Companion. Oke, pakai emulator juga boleh lah. Nah, itu di scan di HP-nya dulu ya. Iya, Pak. Coba nanti kasih lihat HP-nya. Bentar, Pak. Scan dulu. Dulu ya, ini sessionnya. Nah, udah di scan nih kayaknya sama Fikri ya. Komponen has di connect. Error, Pak. Oh, itunya di HP-nya putus ya, itunya koneksinya. Oh, nggak bisa, karena nggak ada. Nah, kenapa nggak bisa di emulator nih teman-teman? Karena ini ya, kalau di emulator itu nggak ada, belum tentu ada perangkatnya. Jadi di HP lebih enak gitu untuk cek ini. AI Companion ya. Sekali lagi teman-teman, di modul ini saya nggak mau ada yang kelewat ya teman-teman. Ini modul tersulit ya di semester ini. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman ya. Takutnya teman-teman nggak ada outputnya. Ya udah nggak apa-apa lah. Untuk prosesnya nanti bisa. Terima kasih Fikri, by the way. Oke, Pak. Ya. Yang lain yang sudah sampai bunyi HP-nya, coba. Ada di rumah dulu ya, teman-teman di rumah dulu. Sudah, Pak. Coba Langgeng, boleh kasih lihat HP-nya? Oke, bentar, Pak. Ya HP-nya aja, jangan laptopnya. Kalau untuk share kodenya gimana ya, Pak? Apa?
Saya belum dikonekin ke HP gitu maksudnya. Kan pakai ini koneknya pakai laptop, pakai HP. Oh, saya pakai laptop sih Pak sebenarnya. Ya buka aja webcamnya, kemudian diperlihatkan ke HP. Ya nggak usah setting, berarti buka itu aja, buka videonya. Ya oke. Betul ininya ya, betul urutannya. Ya urutannya udah betul, tanggal. Kodenya sebelah mana Pak? Connect dulu. Oh, naiknya ini ya. Connect, oke, AI Companion ya. Kontennya. Oh, siap. Nah, di-scan dari ponselnya melalui aplikasi. Ya, nampaknya sudah terhubung. Nah, sekarang boleh tutup sessionnya, buka webcamnya, kasih lihat ke teman-teman. Oke, nanti saya minta teman-teman di sini, ya teman-teman ada di sini, maju, kemudian kasih lihat HP-nya, ya, kasih lihat aplikasi yang dibikinnya. Oke, satu-satu ya, untuk mengklaim absen nih teman-teman. Kalau belum, itu prasyarat presensi hari ini teman-teman, harus ini ya, minimal sampai sana. Mudah kok ini teman-teman ya. Oke, ada yang mau kasih lihat dulu buat teman-teman di rumah? Yuk, satu persatu ya. Yuk, mulai dari depan dulu deh. Ya, Rejal ya. Boleh, Rejal? Oh iya. Oh iya, waktunya bentar lagi ya ini. Kita sampai 11.50. Satu orang aja deh, satu orang ya. Habis itu kita lanjut dulu sebentar. Boleh perwakilan di sini dulu kasih lihat aplikasi yang udah dibikin. Siapapun. Boleh, boleh. Oke, Rizky boleh berdiri di sebelah saya. Ya, Rizky mau kasih lihat aplikasinya nih teman-teman ya. Oke, Rizky boleh kasih lihat ke teman-teman di sana, di arah kamera. Oke. Ya. Gedein suaranya, gedein suaranya. Coba kasih ke kamera, kasih lihat kamera. Nih. Ini mau kasih lihat aplikasi yang dibikinnya. Teman-teman di rumah bisa dengar nggak? Bicara apa aplikasinya? Oke, udah berhasil ya teman-teman ya. Ya mungkin simpel banget ya aplikasi hari ini. Mau diikutin websitenya. Oke, saya mau ambil alih lagi. Cek, ya, yuk sini. Ya baik teman-teman ya, most of you udah berhasil ya. Kita akan lanjut lagi teman-teman ya ke yang ini ya, ke yang lebih kompleks sedikit ya. Nah, kita balik lagi ke desainer ya. Gini ya, kita membuat penjumlahan sederhana aja ya. Nah untuk membuat penjumlahan nanti yang akan kita masukkan ada kotak teks ya, sama satu tombol ya untuk menjumlahkan dan satu label untuk menampilkan hasilnya ya. Jadi saya minta ya teman-teman masukkan 2 kotak teks, 1 label dan 1 tombol. Ada 4 ya yang kita butuhkan. Dokumennya boleh kembali disimpan ya, simpan aja dulu ya. Gak apa-apa dalam satu aplikasi karena uji coba semua di sini ya. Mana ya? Jadi saya masih ada nggak ya?
Teman-teman di rumah, suara saya masih ada nggak? Ada, Pak. Jelas, Pak. Nah, bisa lanjut ya, berarti ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Cuma saya belum bisa screen nih kayaknya. Belum ya? Ya, baik teman-teman, kita cepat aja ya, karena waktu berikutnya udah mau deket sekarang. Nah, oke, kita masukkan ini ya, text box. Nah, text box, 2 text box ya di sini. Nah, kemudian ada tombol ya, ada tombolnya button ya, dan 1 label ya untuk ya, ini ada kebiasaan yang harus kita terapkan kalau bikin aplikasi ya teman-teman, untuk menamai setiap elemennya ya. Text box ini misalkan namanya adalah variabel 1. Contoh kayak gini ya. Ini variabel 2. Nah, ini buttonnya namanya jumlahkan ya. Kemudian labelnya kita ini ya, kita namai hasil di sini ya. Hasilnya gede ya teman-teman ya. Jangan cuma 14 tapi 30. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman tetap bisa mengikuti ya, meskipun saya jelaskan secara mengalir aja ya. Nah, ini bisa ini dulu ya, bisa kita ini dulu, Pak. Kita coba dulu hasil ya, teksnya. Nah, ini jumlahkannya nanti kita ubah jadi jumlahkan yang ada dalam teks. Ini bisa ini ya, nampilin ini. Pakai garis gitu ya biar enak gitu biar. Udahlah, apa-apa. Ya. Nah, ceritanya nanti kita akan masukkan nomor di kotak teks ini ya. Jadi ini bisa kita cek ya, numbers only di sini. Jadi kalau berupa teks itu nggak akan diterima ya. Jadi kita nggak akan di keyboardnya itu nggak akan ada ABCD ya, akan ada QWERTY. Di sini hanya nomor aja, langsung ke nomor. Bisa kita jumlahkan nantinya. Nah, cuma rencananya di sini kita belum ini ya, kita belum kasih fungsi ke setiap ininya. Nah, kira-kira mulai dari mana? Kita mulai dari tombolnya ya teman-teman ya. Jadi algoritmanya seperti ini teman-teman ya, dengar baik-baik. Ketika tombol ini diklik, maka label ini akan berubah ya dari hasil ke jumlah ya, ke angka yang kita masukkan ke sini. Ya, kalau penjumlahan semuanya saya yakin paham gitu ya konsepnya kayak gimana. Maka kita akan ke blok lagi teman-teman ya. Nah, di blok kita akan masukkan kontrol di sini ya. Kontrol untuk button yang ini ya, button jumlahkan ya. Ketika jumlahkan diklik, ya ini bacanya kayak gitu ya. Ketika jumlahkan diklik, lakukan apa? Lakukan perubahan pada hasil nantinya ya. Nah, set hasil ya. Hasilnya teks ya, kan hasilnya berupa teks. Nah, ini masih belum komplit nih katanya teman-teman ya. This block needs a value block connected to its token ya. Artinya butuh nilai. Nilainya dari mana? Nilainya dari kotak teks yang kita beri nama variabel barusan ya. Nah, tapi kita masukkan fungsi matematika dulu ya. Nah, pastikan ujungnya itu nggak minta bagian lagi kayak gini ya. Pastikan ujungnya itu sudah ini ya, sudah it ends ya. Nah, berapa tambah berapa ya, teks yang jadi gini ya teman-teman bacanya. Kalau untuk perintah tombol ini, ketika si tombol jumlahkan ini diklik, ya lakukanlah penyetelan atau set ya, hasil itu yang mana, hasil itu yang teks barusan ya. Nah, teks dari hasil itu ini ya, penjumlahan antara dua komponen ini yang mana?
tentu saja yang variabel ini ya, variabel satu teksnya. Masukin sini variabel 2 juga teksnya ya. Ya, saya mengejar waktu ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau jadi cepat gitu ya. Nah, harusnya sudah betul. Nanti teman-teman saya akan cross check lagi teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman bisa ngikutin bagus ya. Saya mau coba cek dulu di ininya ya, di HP. Kita udah kasih perintah ya, supaya kalau kita klik jumlahkan itu mengeluarkan hasil sesuai dengan yang kita tulis di kolom ini ya teman-teman ya. Kita akan coba ya, yang lebih besar aja, akan masuk ukurannya 60 ya, supaya nanti kelihatan teman-teman ya. Tuh, ini masih ada tarik uang ya, belum saya nonaktifkan. Ini saya scan ulang ya. Masih terhubung dengan itu ya. Oke, connect dulu. Oh, reset connection dulu, maaf ya. Connection. Nah, oke. Saya mau coba dulu teman-teman ya. Scan. Coba aja deh. Ya, oke, saya terhubung ya. Nanti saya akan kasih lihat ke teman-temannya. Mudah-mudahan cukup jelas di kameranya. Saya mau pin dulu. Nah, ini kayaknya di ponsel saya yang agak lambat ininya. Saya ganti jaringan dulu, bentar ya. Oh, Wi-Fi ya. Kelihatannya. Ya, oke. Ya, sudah sama. Oke, sebutkan satu angka teman-teman. Mulai dari depan dulu, Rizal berapa? Dari 0 sampai 100. 70 tambah berapa? Boleh saran? 6. Hasilnya 76 nih. Ya. Sudah bisa di saya ya. Jadi kita udah bikin yang sederhana nih teman-teman ya. Oke, saya mau cek dulu teman-teman di sini ya. Oke, teman-teman di rumah juga pastikan sudah bisa. That's the last thing for today ya. Oke. Saja cek ya. Ini. Oh. Sudah.
Satu kita buka. Di
Gimana? Kalau itu mata. Katanya di tempat ya. Ya, ya, tidak tadi. Ya, baik teman-teman, sudah bisa semuanya ya. Ya, yang di lab alhamdulillah sudah semua bisa sampai ke tahap ini ya, ke tahap menjumlahkan ya, menjumlahkan analisa sederhana ya. Teman-teman di rumah juga mudah-mudahan sudah bisa ya. Nanti kalau misal teman-teman di rumah masih perlu proses lagi, silakan disimak lagi ya. Jadi capaiannya teman-teman hari ini bisa dua, bisa bikin sesuatu yang berfungsi sebagai sebagai alat bicara, satu lagi sebagai kalkulator sederhana ya. Nanti bisa divariasikan, nggak hanya tambah aja, kali kurang baginya juga bisa ya teman-teman ya. Oke, nah kayak gitu. Oke teman-teman di rumah ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Ya cukup ya nampaknya ya teman-teman ya. Nanti silakan disimak kembali video ini ya. Kalau masih teman-teman rasa perlu memahami. Pokoknya semua jangan sampai ada yang ketinggalan sekali teman-teman ya. Progresnya harus sampai sana semuanya ya. Ini outputnya output yang ini ya, yang cukup teknis ya kalau ini. Ya, berbeda dengan output sebelumnya. Ya baik teman-teman, saya akhiri dulu perkuliahan hari ini karena sudah memasuki waktu zuhur. Ya, mohon maaf atas keterlambatannya barusan ya. Semoga kita lebih efektif lagi di minggu mendatang. Oke.